Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore yang sejuk ini marilah kita sentiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan. Dengan hidup ini kita bisa untuk menikmati nikmat-nikmat yang lain. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketaatan, nikmat sehat dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memberikan kepada kita sesuatu yang baik untuk kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita mendapatkan syafaat darinya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita untuk sama-sama belajar dan kajian kita yaitu tentang tauhid yang merupakan pondasi daripada keimanan dan keislaman orang-orang yang beriman. Kajian kita pada malam hari ini yaitu ada 3 negeri dan masing-masing negeri memiliki hukum tersendiri. Jadi muallif pengarang buku ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan 3 negeri. Yang pertama namanya negeri dunia. Yang kedua namanya negeri barzah. Yang ketiga negeri al-abadiyah. Satu kehidupan yang abadi, yaitu kampung akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, dan masing-masing negeri ini kehidupan manusia semuanya ada kehidupan. Dunia, kehidupan di alam dunia, kehidupan di alam barzah, dan kehidupan di kampung akhirat. Dan semua kehidupan ini sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam wahyu-wahyunya sejak dulu sampai terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana manusia hidup di alam dunia. Ada hukum-hukum yang berlaku. Juga ada namanya sunatullah, ada hukum alam. Bagaimana manusia nanti hidup di alam barzah. Bagaimana manusia hidup di kampung akhir setelah hari dikiamatkan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-firmannya yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama tentang kehidupan dunia. Jadi manusia hidup di dunia ini hidup dengan jasad dan ruh. Kemudian Allah SWT telah mengatur bagaimana manusia hidup di dunia ini. Karena yang punya kehidupan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jugalah yang memberi aturan hidup manusia agar manusia itu hidup tidak menjadi hidup yang sia-sia. Walaupun pada kenyataannya di dalam kehidupan manusia
bersuku-suku, berbangsa-bangsa, zaman apapun, dimanapun, ternyata apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak manusia yang menolak. Ini hukum Allah. Allah menyuruh manusia untuk menyembah Allah, manusia tidak menyembah Allah. Allah menyuruh manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, banyak manusia yang durhaka. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Dan aku telah menentukan, kata Allah, mewajibkan agar kamu jangan menyembah kecuali menyembahku, kata Allah. Dan kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Tapi ternyata kenyataannya, fakta yang berlaku, banyaklah manusia yang syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Ini yang pertama, hukum Allah. Yang kedua adalah hukum hukum alam atau sunatullah. Apa sunatullah? Segala sesuatu tidak ada yang kekal. Sunatullah. Jadi hidup manusia, bayi besar, tua, wafat. Kayak pohon, tumbuh, daunnya 2 lembar, terus besar berdahan, rindang, lama-lama daunnya menguning, kemudian rantingnya jatuh, dahannya jatuh, batangnya jatuh, balik kepada tanah. Itulah sunatullah. Itulah kehidupan manusia. Summa innakum ba'da zalika lamayitun. Sudah kamu hidup, kata Allah, kamu mati. Ini sunatullah yang berlaku. Ini namanya kehidupan di dunia. Kemudian ada lagi namanya kehidupan atau dunia barzah. Jadi dunia barzah ini yang kita bicara ini adalah karena kita sesama muslim. Orang yang beriman sudah tidak diragukan lagi, kita percaya semua tentang adanya kehidupan, tentang hal yang gaib. Di barzah termasuk alam gaib. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan alam barzah ini merupakan salah satu bagian daripada kehidupan manusia. Bagaimana manusia hidup di alam barzah? Apakah manusia hidupnya dengan badan dan jasad? Apakah ruh dan jasad? Itu kembali kepada dalil-dalil dan menurut pendapat daripada para ulama-ulama. Tetapi sebagai pokok keyakinan kita adanya kehidupan di alam barzah berdasarkan beberapa firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Tetapi kata Allah, bal ahya, tapi mereka hidup. Namanya kehidupan di alam barzah. Walakin la tash'urun, tetapi kamu tidak tahu. Jadi hakikat alam barzah. Artinya ada kehidupan di alam barzah itu. Di ayat yang lain Allah jelaskan, wala tasabannal ladzi naqutilu fi sabilillah bal ahya inda rabb bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu menyangka bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu adalah mati, tetapi hidup dan mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rezeki artinya hidup. Namanya kehidupan di alam barzah. Di dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan juga bahwa di alam barzah itu ada kenikmatan, ada azab. Manusia di alam barzah, hidup di alam barzah bisa mendengar. Ya.
bahwa orang-orang yang menguburkan seseorang ketika seseorang itu akan berangkat, akan meninggalkan, orang yang terakhir kata Rasulullah, orang yang mati di dalam kubur itu mendengar suara terompah orang yang terakhir. Berarti mendengar. Jadi kehidupan di alam barzakh itu apakah kehidupan ruh atau jasad? Kalau kembali kepada kematian, kematian adalah berpisahnya antara ruh dan jasad. Tetapi perpisahan antara ruh dan jasad bukan berpisah untuk tidak ada pertalian, tapi berpisah masih ada pertalian. Kenapa? Karena kata Allah dalam ayat tadi ada kehidupan. Ada kehidupan. Orang-orang yang memberikan salam kepada orang-orang yang ahli kubur, memberikan salam, maka dia menjawab salam itu. Jadi Allah mengembalikan ruh. Bagaimana kehidupan di alam barzakh? Memang Allah yang tahu. Ketika Rasulullah SAW sedang salat di samping Ka'bah, kemudian datang Abu Jahal, rombongan-rombongan abu-abu, mukul Rasulullah. Melempar Rasulullah dengan tai-tai onta. Tapi Rasulullah SAW tidak membalas. Allah pun tidak membalas. Rasulullah sabar. Tapi semua mereka mati nanti. Mati di mana? Mati ketika perang Badar. Perang Badar mati semua. Abu Jahal, abu-abu lain mati. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam sumur tua. Masuk. Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Lahab dan Sianus sebut, bagaimana sekarang sudah merasakan apa yang kamu lakukan? Kata para sahabat, ya Rasulullah, aku udah dengar. Jadi kan sudah mati. Kata Rasulullah SAW, dia mendengar lebih jelas pendengarannya dengan pembicaraan saya dengan apa yang kamu dengar. Pendengaran kamu belum jelas, lebih jelas dia mendengar yang sudah mati. Kata Rasulullah SAW ketika perang Badar. Menunjuknya bahwa ada memang kehidupan di alam barzakh. Sehingga kubur itu merupakan bisa menjadikan raudhah min riyadil jannah dan bisa menjadikan hufran min hufarin nirawan. Di kubur, alam kubur ini, alam kehidupan barzakh ini, kubur itu bisa menjadi kebun surga, bisa juga jadi lubang neraka. Jadi yang menjadi lubang neraka kira-kira panas apa dingin? Panas. Jelaskan dalam satu ayat, anna yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashya wa yauma taqumu sa'ata adilu al fir'auna asyadul azab. Neraka itu dikemukakan, apa secara kalau bahasa kita tuh diginikan pagi dan sore. An-naru ridu 'alaiha, neraka itu didatangkan kepada orang-orang kafir itu siang, pagi dan sore. Wa yauma taqumu sa'ah, manakala datang hari kiamat, adkhilu ali fir'aun asyadil azab, maka Fir'aun bersama dengan tentaranya atau penjilat-penjilatnya, pendukungnya akan dimasukkan Allah benar dalam neraka. Artinya memang di alam kubur itu ada panas. Panasnya lebih panas daripada api yang ada di dunia ini. Tapi kalau kita ke kubur, kita diam di atas kubur, kita pegang tanah di situ, pegang batu, panas tak? Tak panas. Karena memang hukumnya berbeda, hukum dunia dengan hukum kubur. Alam barzakh. Tak panas.
Ini kubur berdekatan. Ada kubur lubang neraka. Tapi walaupun panas tidak terasa orang yang di sampingnya. Kubur pertama adalah lubang neraka. Kubur kedua adalah raudhah. Apa namanya? Taman sorga. Yang panas ni tidak mengganggu, tidak sampai panasnya ke tetangganya tadi. Ya? Tidak terasa. Begitu juga yang raudhah tadi, yang kebun sorga ini, tidak apa namanya terasa dengan kubur yang di sampingnya. Itulah hukum Allah. Ya kan? Hukum Allah di alam barzakh. Dan juga dijelaskan di dalam hadis maupun ayat-ayat Al-Quran bahwa bagaimana ruh, apakah ruh yang disiksa, apakah badan yang disiksa? Kalau badan yang disiksa, bagaimana orang yang mati dekat kubur? Mati dimakan harimau, umpamanya dia, mana kuburnya? Mati kebakaran. Ya. Coba. Kalau begitu, berarti yang disiksa itu adalah ruhnya saja. Tetapi dalam hadis yang lain dijelaskan, ketika kata Rasulullah SAW manusia berada di alam barzakh, kemudian datang dua malaikat, kemudian malaikat itu mendudukkan dia, kemudian ditanya, kemudian dia tidak bisa menjawab, kemudian dipukul, maka hancurlah tulang-tulang apa namanya tulang-tulang punggung mereka. Berarti di situ berarti ada jasadnya yang ada jasad di situ. Sebenarnya hadis ini hadisnya sahih. Artinya ada jasad. Ruh orang-orang yang mulia, para nabi yang ghaib. Tetapi yang kita ada kehidupan di alam barzakh, kenikmatan di alam barzakh. Kemudian ada azab di alam barzakh. Jadi ini sudah disampaikan rahman Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman. Bagaimana untuk bertanya kepada dirinya, untuk melihat dirinya masing-masing. Tengok, apa hidupnya lama di sini, apa dak balik lagi? Hidupnya di ujung. Summa innakum ba'da zalika lamayitun. Sudah kamu hidup ni kata Allah, kamu mati kagak jadi mayat semua, mayat. Tinggal lagi kita berhijau. Ya, kalau jadi mayat ke mana tempatnya? Masuk lubang. Tapi lubang kubur tu namanya kubur, tapi lubangnya sama. Ya kan? Lubang tu sama. Cuman dak enak bibit lubang kubur. Tambah dengan lubang-lubang yang lain. Sumur umpamanya. Masuk barang apa ayam mati masuk sumur. Orang mati masuk juga. Masuk di lubang juga. Ya kan? Hati masuk. Nah, kira-kira di dalam kubur itu kira-kira bagaimana nasib manusia? Ya. Sehingga kata Abu Bakar As-Siddiq, orang yang mati masuk kubur, yang tidak membawa amal seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa sampan. Artinya itu tenggelam. Jadi berhijaulah kita ini. Sebentar lagi kata Allah Subhanahu wa taala, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surah Al-Mu'min ayat 100. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan kamu kata Allah ada alam barzakh sampai hari dikiamatkan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ini. Ya. Alam barzah. Alam yang kita kaki akan hidup bersendirian di situ. Sendiri. Kata yang nolong kita. Hidup sendiri. Ini kehidupan ini sudah diterangkan Allah Subhanahu Wa Taala dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, Rasulullah, "Lau alla dufanul lada'autullahu ayastamiukum min azabil kubri allazi asma'u minhu." Seandainya kamu, kata Rasulullah SAW, tidak untuk saling tanam-menanam, untuk tanam-menanam bagi yang mati, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar kamu mendengar siksaan kubur seperti apa yang aku dengar. Kalau tak kena manusia ini, ada yang mati, ada yang mati, ada yang ngubur. Nah, kalau tak kena ada yang ngubur tu, Allah, Rasulullah nak berdoa kepada Allah, ya Allah, perdengarkan suara orang yang mati dalam kubur itu seperti apa yang aku dengar. Rasulullah mendengar jeritan orang di kubur. Rasulullah mendengar. Cuma Rasulullah tidak menginginkan lah mula kedengaran. Siapa nak ngali kubur? Pingsan. Apa ya? Apa nak ngali kubur? Takut. Berjeritan. Melompat je kubur tu. Tak. Galilah kamu. Bapak kamu mati galilah dewek. Aku dah tahan. Alhamdulillah. Jadi ditutup Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Ditutup Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada di dalam, ada itu di apa itu apa? Di Facebook tu ada orang pakai alat ini dengar ada jeritan, itu bohong tu. Sebab ini masalah alam ghaib. Hal yang ghaib dah usah kita korek-korek, kita percaya bae. Apa kita dah percaya ayat Quran? Hadis Rasulullah. Ya? Bagaimana dia terus terangkan. Jadi orang beriman tu dah banyak gok dalil. Sikut dalil sudah percayalah bahwa memang ada kehidupan di alam barzakh. Bapak Ibu rahimakumullah, kehidupan sesudah kematian namanya kehidupan abadiah. Jadi kehidupan ini tidak ada kecuali hari sudah dikiamatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Summa innakum ba'da zalika lamayitun, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Sesudah kamu hidup, kamu mati, kata Allah, jadi mayat. Kemudian pada hari kiamat, kata Allah, kamu akan dibangkitkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini namanya hari berbangkit. Hari berbangkit. Hari yang mana pada waktu itu manusia ini walaupun sudah menjadi tanah, ya, tapi Allah kuasa. Manusia dibangkitkan Allah SWT, kemudian ruh dikembalikan Allah SWT kepada jasad masing-masing. Jasad mana? Jasad inilah. Karena Allah kuasa. Badan inilah, mata inilah, telinga inilah. Karena ini ada pertanggungjawabnya kalau. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana mas'ulah, kata Allah. Pendengaran, penglihatan dan hatimu, semua kata Allah akan ditanya tentang bertanggungjawab. Karena mas'ulah. Mata kita ditanya, telinga kita ditanya, hati kita ditanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hati lain, kalau mata lain, kata mata aku tak tahu. Yang berbuat mata yang tu, ya kan? Enak kan? Enak sekali tu. Tak. Tangan inilah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tarsajulum bima kanu yaksibun. Pada hari kata Allah mulut. Karena mulut ngomong terus, kaki pada suatu saat mulut kita tak pacak ngomong. Yang ngomong waktu kalimuna aidihim, berbicara tangan. Tangan yang paling banyak gawe tangan kau lah. Tangan ngomong tangan.
tukallimuna adim wa tas'arjulum, sebagai saksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah kamu lakukan. Ngomong enggak lu? Mata ngomong, telinga ngomong, kaki ngomong, perut ngomong semua. Itulah namanya di dalam Quran namanya Maliki Yaumiddin. Kiamat, hari pembalasan. Hari pembalasan. Summa yu'idu yazillahu. Kemudian kata Allah, kami kembalikan mereka. Jadi dibalik Allah SWT. Jadi hidup di dunia, kemudian karantina di alam barzah sampai hari kiamat. Ay lama. Kapan hari kiamat? Lama di alam barzah tu. Oh, mengerikan. Kiamat kapan? Belum tahu. Ya. Tapi setelah hari kiamat nanti manusia dibangunkan Allah Subhanahu Wa Taala, dihidupkan kembali. Orang yang pertama kali bangun hari kiamat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bangun. Tengok hari sudah kiamat. Kemudian Rasulullah, apa yang diingat Rasul pertama kali? Ingat, bukan ingat istrinya, anaknya manupati mada. Ingat umatnya. Di mana umatku? Bagaimana dia sekarang? Masya Allah. Ibarat kita bangun jat tidur. Bangun jat tidur, orang yang beriman ingat, nak kamar mandi, nak solat. Ya kan? Solat tahajud, solat ini, solat nak zikir. Tapi yang tak beriman bangun mana hari ini nak laksen. Ya kan? Itu yang cara. Karena itu yang ada di otaknya itu kan. Di otak fikiran mana nak laksen. Urusan akhirat, kaget dulu lah akhirat. Kaget dulu. Urusan mati, urusan akhirat, kaget nak laksen dulu. Itu. Tapi kalau orang yang beriman tak bangun, yang dipikir apa? Ingat Allah SWT. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, Allah telah membangkitkan aku, menghidupkan. Sudah aku mati. Tidur ke mati. Saudara mati. Alhamdulillah ahyana ba'da wa ilaihin nusur, kepada Allah aku akan dibangkitkan. Jadi yang pertama kali bangkit Nabi Muhammad SAW. Dan di akhirat itu, kehidupan di alam akhirat ini Allah kasih ada hukum-hukum di akhirat nanti. Yang insya Allah kita boleh tahu galau. Ya. Hukum di akhirat dikumpulkan di padang mahsyar. Masya Allah. Ya. Tak katek manusia dan kececeran, beriman dan beriman, taat dan taat, percaya dan percaya, kita kumpul galau kata Allah. Kumpul galau padang mahsyar. Oh, kumpul. Manusia kumpul ni, ada yang pakai kendaraan, ada yang berjalan kaki, ada yang tersiok-siok. Dalam Quran jelaskan. Ada yang berjalan dengan mukanya. Mukanya ke bawah, kaki ke pucuk. Alangkah malunya. Lain macam orang, lain macam gitu. Sampai-sampai isteri Rasulullah itu bertanya, apa bisa orang kok jalan dengan muka ya Rasulullah? Tanya Aisyah. Mana? Kata Rasulullah SAW, bagaimana Allah SWT bisa menakdirkan manusia bisa berjalan dengan kaki di akhirat, manusia ditakdirkan Allah bisa berjalan dengan mukanya. Masya Allah. Ngapa? Inilah orang yang tak pernah sujud kepada Allah. Sombong, angkuh. Jadi, kita ni punya muka suruh sujud kepada Allah SWT. Ya kan? Sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari kiamat ada hukum Tuhan. Bukan seperti kita bayangkan acara seperti kita acara pertama pembukaan, kedua kata dah katik di situ. Nak katik di situ. Pertama duduk manusia hari kiamat, duduk di padang di atas kubur tu entah berapa lama tu, tak tahu, entah berapa ribu tahun, tak tahu tu. Duduk di depan, kemudian dikumpulkan ke padang mahsyar itu entah berapa ribu tahun tu. Ada ulama mengatakan seumur dunia. Oh, alah lamanya. Oh, mikir kapan, oi? Nah ini, ini akhirat. Bicara tentang akhirat. Pertama-tama dibangkitkan Allah. Waktu bangkit tu mak mano? Apa dalam keadaan telanjang?
Waktu dikumpulkan tu mak mano? Cubalah kita fikir. Kalau ada kita misalnya sebentar lagi ada undangan Pak Haji ko, anak-anaknya. Ada jangan lupa tu. Ada tak kita datang undangan tu, adalah basicnya pakai baju apa nama koyak-koyak, dak katik apa malu. Dia kata orang mak mano walaupun ngutang baju kena padek lagi. Ada deh. Ada. Walaupun kredit. Ada deh. Ngapa malu? Ngapa? Jenguk orang. Orang banyak jenguk. Terfikir tak kita kaki akhirat kaki acara yang dihadir semua manusia. Mana mau kita telanjak? Malu tak kita? Sebab pakaian ini pakaian orang di akhirat tu apa? Cahaya. Dari mana cahaya dapatnya? Cahaya itu dari amal. Amal menjadikan cahaya. Kalau orang tak beramal, dari mana dapat baju? Telanjang bulat. Malu tak kira-kira? Fikirlah. Walibasu taqwa. Pakaian takwa. Sebaik-baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambaran hari dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Yauma tabyaddu wa taswaddu wujuh, ada mukanya berkilau-kilauan. Ada mukanya hitam pekat. Orang yang mukanya berkilau-kilauan. Jadi waktu itu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, lah kejinguan. Karena jenguk mukanya. Ada orang muka bertanya, apa itu malaikat? Bukan. Itu bukan malaikat, manusia. Saking kehebat manusia. Yang paling kecil iman orang munafik. Orang munafik tu ada juga imannya tu ibarat sentir kecil ni kan, di ujung kaki lap-lap, kadang kejiman kadang dah. Dia katakan summa amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim dalam surah Al-Munafikun. Kemudian mereka beriman, kemudian mereka kafir. Munafik. Ada iman dikit imannya. Imannya itu menyelaraskan keadaan sehat, ibadahnya kuat. Tapi dalam sakit, dalam sempit, susah, pun tidur ibadat. Nah itu menurut keadaan. Orang munafik tak ada iman, ada imannya dikit. Kadang-kadang langsung padam. Orang munafik imannya itu nyongsok. Tapi kalau imam orang-orang yang soleh itu, apalagi imam para nabi dan rasul, naik derajatnya. Para nabi dan rasul semakin banyak balak musibah, semakin melonjak para nabi dan rasul. Tapi kalau orang-orang seperti kita ini tergantung. Kadang-kadang balak musibah ngedon dikit aja terus naik turun. Itu semua orang begitu. Jadi di hari kiamat ada hukum Tuhan di situ. Ada pembagian kitab. Kemudian ada namanya hisab. Kemudian ada namanya sirot. Sirot, jembatan. Semuanya hukum Allah berlaku. Semua manusia digiring ke pintu. Menyeberangi sirat, menyeberangi jembatan. Orang kafir belum sempat untuk menyeberangi jembatan. Dia sudah dilempar oleh malaikat masuk neraka. Tapi yang jembatan ini orang-orang yang beriman tapi masih ada dosanya. Sini terakhir. Jembatan kata orang tu rambut dia belah 7. Alakah halus itu. Nah di situ. Ada yang lewat kata Rasulullah kalbarok seperti kilat plus. Dah tahu di mana masuk jembatan kata dia. Masya-Allah. Di bawahnya pinakako. Menggelegak.
Kapan jatuh tu tak berapa puluh tahun baru nyampai ke dasar. Mayang-ngayang bertahun-tahun. Oh ya Allah, Allah ke dalam situ. Berapa dalamnya? Dalam hadis Rasulullah SAW bahawa pada satu ketika Rasulullah mendengar suara daum. Kata Rasulullah, kedengaran tak suara? Tak kedengaran Rasulullah. Kata Rasulullah, itulah suara batu yang dijatuhkan ke dalam neraka 70 tahun baru nyampai. 70 tahun perjalanan batu baru nyampai. Alangkah dalam situ, super dalam. Mana masuk di situ? Itu di pucuknya ada jembatan. Nah, kita lewat di jembatan di pucuk tu. Manalah kira-kira? Mikirlah sejak sekarang gitu. Supaya selamat jembatan. Ada orang berjalan seperti pakai pesawat, pakai mobil, pakai namanya kereta, ada yang jalan kaki, ada yang terseok-seok, ada yang lekat di pucuk tu bertahun-tahun, ribuan tahun lekat di pucuk tu, di bawahnya pun neraka. Ya kan? Jadi Rasulullah SAW dalam hadis, aku kata Rasulullah SAW, kalau ketiga manusia, ada tiga tu tempat di kampung akhirat tu, proses apa namanya cobaan hidup dunia berat. Belum berat ternyata, berat kaki di situ, di alam barzah berat. Ya. Di kampung akhirat tambah berat. Ada tiga kata Rasulullah yang sangat berat. Satu, ketika manusia menerima kitab. Kedua, ketika manusia dihisap. Ketiga, ketika manusia menyeberang jembatan. Aku yang khawatir Rasulullah SAW, umatku, yaitu ketika menyeberang jembatan. Maka Rasulullah SAW duduk di awal di jembatan itu berdoa kepada Allah, ya Allah, selamat umatku ya Allah. Doa Rasulullah. Rasulullah datang dan di situ doa kepada Allah akan keselamatan umat Nabi Muhammad SAW. Alangkah sayangnya Rasulullah SAW dengan umat, ya, dengan kita doa. Sebab yang khawatir Rasulullah, karena di jembatan tu banyak besi-besi, kait-kait. Terkait tu lekat. Kalau kita ada urusan dengan orang, selesailah kita di dunia kau. Lekat di situ ke? Tanggung. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan hukum-hukum kehidupan. Hukum dunia bagaimana? Hukum di alam barzah, kehidupan di alam barzah bagaimana? Kemudian hukum di kampung akhirat. Karena pelajaran manusia ini mulai dari Allah SWT menciptakan manusia fil azal. Kemudian dari alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian alam barzah. Terus hari kiamat. Tak tahu. Sudah hari kiamat itu berapa masa lama lagi. Sampailah, kata ulama, sampailah manusia itu kakinya sudah ninjak ke pintu surga atau yang masuk neraka, baru selesai perjalanan hidup. Selesai. Kalau mak tu Pak Haji masih jauh nian. Ada tak ya? Perjalanan hidup kita masih jauh nian. Maka berhijaulah kita sejak sekarang merenung, mak mana caranya. Kalau kita sekarang hidup di dunia ni, dah kata rumah cari rumah, dah kata kebun cari kebun, pokoknya berusaha. Dah kata motor cari motor, mobil cari mobil. Mak mana kira-kira kita untuk akhirat, kalau ada rumah, kita mikir juga, ada tak rumah kita di akhirat? Mak mana hidup di akhirat? Kau orang yang beriman. Mikir tu bukan dunia baik, mikir akhirat. Tapi ada juga orang yang tak peduli, kaki lah urusan mati kaki, yang penting orang. Itu ada juga memang itu. Tapi bagi kita orang yang beriman, insya-Allah mudah-mudahan kita selalu mikir, urusan dunia, urusan akhirat. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi yang paling tinggi apa? Wa qina azabannar. Ya Allah, jangan disentuh pinarako. Pinarako tak kuat, ya Allah. Wa qina azabannar. Jadi doa ni doa yang paling banyak anjurkan Rasulullah SAW, minta selamat dunia dan akhirat. Dibaca dalam tafsir tu, apa sebab turun ayat ini.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Karena ada orang sakit. Orang tu sakit. Karena Rasulullah bertanya, kau ni sakit apa? Apa penyakit? Sebab ada penyakit tu sebab-sebabnya, antaranya sebabnya dosa. Katanya, aku ni Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau ada dosaku, siksalah aku di dunia supaya di akhirat aku dah disiksa lagi. Nah, itu sebab. Kata Rasulullah, jangan. Jangan. Kau minta kepada Allah. Ini turun ayatnya. Rabbana. Minta kebaikan di dunia, badan sehat. Kan kebaikan. Minta kebaikan di dunia, kebaikan akhirat, terakhir jangan disiksa di neraka. Jadi minta kebaikan di dunia. Jangan nyawalah. Ya Allah, siksalah di dunia supaya akhirat. Jangan. Minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat. Inilah yang diajarkan oleh Al-Quran. Bapak Ibu rahmatullah, demikianlah kajian kita pada hari ini, pada malam hari ini. Minta maaf atas segala kekurangan kehilapan dan kepada Allah mohon ampun. Semoga apa yang kita sampaikan ini berguna, bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.